ini kita akan masuk kepada poin yang ke-12 dari kitab yang telah kita baca, dari kitab Minhaj al-Firqatin Najiyati At-Taifah al-Mansurah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Yaitu kita masuk kepada poin yang ke-12 yang berkaitan dengan masalah al-jihadu fisabilillah. Bagaimanakah al-firqah an-najiyah mereka menerapkan jihad fisabilillah? Apakah mereka serambangan? Apakah mereka semaunya sendiri? Atau bagaimana? Mari kita baca kitab ini. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Sesuai dengan apa yang telah diyakini dan dipraktekkan oleh al-firqah an-najiyah. Dan di antaranya adalah mereka adalah as-salafus soleh. Para sahabat, para tabi'in, dan para at-tabi'ut tabi'in. Terus sampai orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Ya. Poin yang ke-12. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Al-firqatun najiyatu tad'u al-muslimina jami'an ilal jihadi fisabilillah. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Al-firqah an-najiyah tad'u, mereka menyeru, mereka mengajak kepada seluruh kaum muslimin, ya, untuk jihad fisabilillah. Jadi al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, mereka mengajak seluruh kaum muslimin agar mereka, ya, berjihad di jalan Allah. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin, dan ini wajib bagi seluruh kaum muslimin. Akan tetapi hasba taqatihi wastita'atihi, sesuai dengan batas kekuatannya dan kemampuannya masing-masing. Mengapa demikian? Kalau kita membahas jihad, yang dimaksud di sini adalah menyeluruh. Yaitu kita seorang muslim diperintahkan untuk al-jihad. Yang artinya adalah berjuhdi li'i'la'i kalimatillah. Mencurahkan segala kemampuan dalam rangka untuk meninggikan dan menegakkan kalimat Allah. Yang tidak hanya sebatas jihad, perang, tidak. Meskipun termasuk di dalamnya di situ. Ya. Oleh karena itu, al-mu'allif menjelaskan wa yakunul jihad bima yali. Dan jihad terjadi ada beberapa macam. Jadi jihad itu ada beberapa macam. Sebagai berikut. Yang pertama adalah beliau menjelaskan al-jihadu bilisan wal qalami. Yang pertama adalah jihad. Kita mencurahkan segala kemampuan kita, kekuatan kita. Ya.
dengan menggunakan lesan kita dan menggunakan pena. Berjihad, bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan Islam. Yang pertama adalah dengan menggunakan lesan kita. Dan melalui tulisan-tulisan, yaitu bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islami as-sahih. Yang masuk di dalam kategori yang pertama ini adalah dengan berdakwah, mengajak seluruh kaum muslimin dan mengajak manusia di luar kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar. Wa tauhidi al-khali minasyirki. Dan mengajak seluruh kaum muslimin, mengajak seluruh manusia untuk berpegang teguh kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid yang bersih dari syirik. Ya. Alladzi intasyara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang secara kenyataan kesyirikan ini intasyara, telah menyebar di kebanyakan negeri-negeri Islam. Telah banyak tersebar kesyirikan-kesyirikan yang notabene-nya adalah orang-orang tersebut juga mengaku Islam. Mereka mengenakan simbol-simbol keislaman, tetapi sangat disayangkan, wa na'udzubillahi min dzalik, mereka masih terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Lebih-lebih ketika kita melihat ya, terjadinya suatu musibah, seseorang atau masyarakat atau suatu bangsa sedang tertimpa musibah, yang seharusnya ketika datangnya musibah, datangnya wabah, datangnya bala yang Allah turunkan kepada umat manusia, akan mereka manusia ini apa? Hatinya lembut. Akan mereka seharusnya yatadarraun. Mereka seharusnya merendahkan diri kepada Allah. Sadar ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Tetapi terkadang di antara manusia justru tidak kembali kepada Allah, tapi kembalinya kepada makhluk-makhluk. Ini realita. Yang ketika Allah memberikan suatu bencana, suatu musibah, suatu wabah, suatu bala, untuk mengingatkan manusia bahwa manusia itu tidak ada yang kuat. Meskipun mereka mengatakan superpower, tapi ketika Allah kirim suatu yang sangat sepele, yang tidak dipikirkan sebelumnya, mereka tidak bisa mengatasi. Orang yang paling ahli pun, yang punya gelar profesor, dokter dan seterusnya, mereka juga tertimpa bala seperti corona ini. Negeri-negeri yang mengaku negeri-negeri superpower, ya, negeri-negeri barat, dan lain sebagainya, mereka pun juga malahan tidak mampu melawan ketetapan Allah, diberikan namanya corona, agar mereka kembali kepada Allah. Tetapi ironisnya, manusia-manusia tidak kembali kepada Allah. Mereka ada di antara mereka kembali kepada makhluk. Mereka meminta kepada makhluk.
mereka minta kepada jin. Menurut prasangka-prasangka mereka. Sehingga mereka, naudzubillah min dzalik, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Sudah terkena musibah. Mereka tertimpa musibah yang lebih besar. Apa itu kesyirikan? Kalau seseorang tertimpa musibah di dunia dengan sakit, dengan penyakit, dengan wabah, dengan bala, maka terkadang hanya menyakiti fisiknya. Hanya merusak fisiknya. Menggerogoti fisiknya. Yang paling pol mereka akan mati. Tetapi insya Allah, jikalau hal itu menimpa kaum muslimin, insya Allah mereka akan mati syahid. Kalau mereka mau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Tetapi yang rugi adalah, yang lebih rugi dan paling rugi, ketika mereka sudah tertimpa musibah, tertimpa bala di dunia ini, mereka melakukan perbuatan syirik, mereka memohon kepada selain Allah agar musibah segera dihilangkan, tetapi mereka tidak tadarruk kepada Allah, tetapi mereka tadarruk kepada selain Allah. Maka inilah syirik. Sehingga syirik inilah yang menyebabkan orang tersebut celaka di dunia dan di akhirat. Bahkan menyebabkan mereka kekal di neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, inilah jihad. Dengan apa? Dengan lisan, berdakwah kepada masyarakat. Mengajak kepada masyarakat, kaum muslimin pada khususnya, akan mereka betul-betul atau masuk kepada Islam, berpegang teguh kepada Islam yang benar, dan agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, kondisi lapang mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, dan kondisi terjepit juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kepada seluruh manusia, agar mereka mau menerima Islam. Waladhi akbara anhu rasulu sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimina, dan seperti apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bahwasanya hal tersebut, kesyirikan ini akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini suatu kabar yang sangat menakutkan. Lebih menakutkan dibandingkan tertimpanya suatu musibah, suatu bala, suatu wabah. Karena ini terjadi di tengah kaum muslimin, tentunya kita khawatir dan takut supaya hal tersebut tidak menimpa kita. Karena celakanya tidak hanya di dunia, tetapi celakanya di akhirat juga. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh yang Muhammad telah kewahyukan kepada dirimu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jikalau kamu berbuat syirik, sungguh amal ibadahmu akan lenyap, pahalanya gugur, dan kamu betul-betul termasuk golongan orang yang merugi di akhirat nanti. Ini bahayanya. Tetapi ini akan terjadi di tengah kaum muslimin. Faqala,
Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awsana. Hadis rawahu al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad min hadis Thauban wa sahhahu Asy-Syaikh Al-Albani fi Shahihil Jami'. Ya, artinya la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina, hingga ada kabilah-kabilah dari umatku mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Ini. Jadi kiamat nggak akan terjadi sampai nanti ada kabilah-kabilah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini menjelaskan kepada ya, orang-orang Arab. Ya. Karena kabilah dipakai untuk orang Arab. Akan tetapi meskipun demikian juga mencakup secara umum. Ya. Oh, ada kabilah-kabilah mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Sehingga wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awsan, dan sampai ada nanti kabilah-kabilah dari umatku mereka kembali beribadah kepada berhala. Ya. Mereka kembali beribadah kepada patung-patung. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini akan terjadi seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, berita ini adalah berita yang sifatnya adalah khabar. Yaitu akan terjadi suatu takdir. Bukan berarti kita berdiam diri tanpa usaha. Oleh karena itu, untuk menghindari takdir yang buruk, kita berusaha. Ya, berusaha untuk menjalankan takdir yang baik. Apa itu? Berdakwah. Kalau kita sudah bisa berdakwah, dan terjadi kita itu berdakwah, menyampaikan kebenaran di masyarakat, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, berarti kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ditakdirkan untuk memperbaiki umat. Untuk mengajak mereka untuk menghindar dari takdir yang buruk. Ya. Dengan harapan kita semoga termasuk di antara orang-orang yang bukan termasuk kabilah, nggak termasuk golongan orang-orang yang menyembah kepada patung atau berhala dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT ini menunjukkan bahwasanya ya, terjadinya suatu kejadian yang di masa akan datang yang tentunya kita harus berusaha berjihad, ya, mencurahkan segala kemampuan kita. Orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah ilmu, ad-din, paham tentang tauhid dan syirik, hendaklah mereka berjuang, gigih, semangat, berdakwah kepada masyarakat. Gunakan waktu-waktunya untuk berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang benar. Kenapa? Secara kenyataan, ya, realita di masyarakat kita masih banyak perbuatan-perbuatan syirik yang menyebar. Ya. Maka kita jangan berpangku tangan. Ya. Sampaikan apa yang engkau mampu, yang engkau punyai.
agar masyarakat mendapatkan pencerahan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ya. Inilah berjihad dengan lisan. Dan juga berjihad dengan al-qalam, dengan pena. Dan orang-orang yang mungkin tidak bisa berbicara, tetapi bisa menulis. Karena ada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Mereka nggak bisa berbicara. Artinya apa? Nggak bisa ceramah. Mereka nggak bisa khutbah. Ketika mereka disuruh ceramah, mereka gagap. Bahkan tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Maka terkadang mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk menulis buku, menulis majalah, menulis tulisan. Dan apalagi saat-saat ini, yang Allah telah membuka kenikmatan yang besar berupa internet, melalui HP, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang ahli di dalam menulis, maka dalam menggunakan kemampuannya untuk berdakwah dengan melalui pena. Dan ada orang-orang yang tidak dikaruniai oleh Allah semangat menulis, tidak. Tetapi mereka dikaruniai untuk bisa berceramah, berdakwah, berbicara di depan umum, khutbah, memberikan tausiah. Maka orang-orang seperti ini juga dalam menggunakan kemampuannya, ketika Allah memberikan fasahatul kalam, digunakan fasahatul kalamnya, fasih dalam berbicara untuk apa? Menerangkan ad-din, sehingga masyarakat bisa memahami dan bisa mencerna isi kandungan agama Islam yang benar. Ya, seperti itu. Dan tentunya sangat nikmat yang besar ketika Allah memberikan karunia kepada orang yang berbicara juga lancar, fasih dalam berbicara, ya, diberi ilmu oleh Allah SWT, tetapi juga mereka diberikan kemampuan untuk bisa menulis. Ini suatu nikmat yang besar. Sehingga bisa menggunakan berbagai macam sarana, baik lisan atau tulisan, untuk berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Islam yang benar. Ya. Kaum muslimin akan mereka berpegang teguh dengan Islam yang benar. Ya. Yang kedua, jihad yang kedua, yaitu al-jihadu bil mal. Berjihad menggunakan kemampuan, mencurahkan segala kemampuan dengan hartanya. Seseorang diberikan kekayaan oleh Allah. Seseorang diberikan harta oleh Allah. Maka harta itu bisa digunakan untuk berjihad fisabilillah. Ya. Digunakan untuk menegakkan Islam dengan menggunakan harta. Bagaimana itu? Wa yakunu bil infaqi ala nasril Islam. Ya. Maka orang-orang yang berduit, orang-orang yang berfulus, orang-orang yang berharta, orang-orang yang diberikan harta yang melimpah, maka hendaklah digunakan untuk berjihad. Untuk apa itu? Diinfakkan sebagian hartanya untuk menyebarkan Islam, ya, untuk membiayai dakwah-dakwah, untuk melancarkan dakwah, karena dakwah butuh biaya, dakwah butuh kendaraan, dakwah butuh biaya untuk transportasi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka orang-orang yang punya harta, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ceramah karena kemampuan, dia nggak bisa menulis, tetapi dia mengerti tentang Islam yang benar. Ya.
Maka jangan salah langkah. Orang-orang yang berharta tidak paham agama. Maka terkadang harta tersebut dia akan menggunakan hartanya bukan untuk mendukung dan mengembangkan Islam yang benar, tetapi justru terkadang orang-orang yang berharta itu mencurahkan hartanya untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Yang menurut pemahamannya adalah itu dari Islam, padahal bukan dari Islam. Maka pentingnya setiap kaum muslimin, setiap manusia memahami bagaimanakah Islam yang benar terlebih dahulu. Bagaimanakah Islam yang sahih. Sehingga apabila dia telah paham Islam yang benar, seandainya dia punya harta, maka hartanya akan bermanfaat untuk menegakkan agama yang benar. Untuk menegakkan Islam yang benar tersebut. Sehingga tentunya harta itu akan menjadi pahala yang besar. Tetapi apabila nggak paham Islam yang benar, ya, dalam kondisi seperti ini berpecah belah kaum muslimin, maka apabila dia punya harta, tapi nggak memahami Islam yang benar, maka terkadang harta tersebut justru digunakan untuk menghancurkan Islam yang benar. Untuk menumbuhkan kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan di masyarakat. Dengan ketidakpahamannya orang tersebut. Oleh karena itu orang yang berharta, ya, di samping dia harus paham Islam yang benar, meskipun nggak bisa berdakwah, nggak bisa menulis, tetapi dengan hartanya dia infakkan hal tersebut untuk menyebarkan Islam yang benar. Di antaranya adalah wa tab'il kutubi da'iyati ilaihi 'alal wajhi sahihi. Harta itu digunakan untuk mencetak kitab-kitab, mencetak buku-buku yang mengajak kepada Islam yang benar. Ya. Untuk mencetak tulisan-tulisan yang mengajak kepada Islam yang benar. Untuk mencetak karangan-karangan, membiayai pencetakan buku-buku, tetapi dengan syarat buku-buku tersebut adalah buku-buku yang mengandung pemahaman akidah yang benar, Islam yang benar, terus disebarkan. Ya. Ini ladang jihad. Ya. Bagi orang yang berduit, bagi orang yang berharta, maka jangan sampai harta itu berhenti hanya sebatas untuk bangga-banggaan. Karena seberapapun harta kita yang kita miliki, sebanyak apapun, seluas apapun, ketika Anda meninggal dunia, harta itu tidak akan Anda bawa. Ya. Ketika Anda telah mati, harta yang triliunan tersebut akan engkau tinggal kepada orang-orang yang masih hidup. Bahkan akan menjadi pertengkaran, rebutan. Maka gunakan harta tersebut untuk penyebaran Islam yang benar. Untuk sarana-sarana dakwah. Untuk menegakkan dakwah Islam yang benar, membiayai dakwah. Ya. Kadang ada dai-dai yang mereka fokus dalam berdakwah, tapi nggak punya biaya, nggak punya harta. Maka Anda bisa melalui orang-orang tersebut untuk menyalurkan harta dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Sehingga Anda akan mendapatkan pahala. Seperti yang dilakukan oleh para da'i tersebut. Insya Allah. Ya. Inilah jihad dengan harta. Demikian pula wa yakunu bitauzi'il mali 'alal mu'allafati qulubihim min du'afa'il muslimin litasbitihim. Demikian harta tersebut digunakan untuk tauzi', dibagi-bagi, ya, membagi harta untuk siapa? Untuk orang-orang yang hatinya lemah, untuk mengikat hatinya orang-orang yang lemah,
ya, orang-orang yang baru masuk Islam, misalnya untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, terlebih dalam kondisi pandemik seperti ini, ya, orang-orang yang berharta, berduit, kesempatan untuk dengan menggunakan sarana melalui lembaga-lembaga yang mengajak kepada Islam yang benar, melalui para asatid, para ulama yang mengajak Islam yang benar, supaya menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka untuk mu'allafah, pendekatan diri kepada mereka, sehingga dengan itu hati mereka menjadi lembut. Dengan itu insya Allah mereka mudah didakwai, akan mudah diajak untuk kepada Islam yang benar. Ya. Ini. Jadi gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kesempatan seperti ini, ya, justru kesempatan sebagai pembuka bagi para da'i dalam rangka untuk pendekatan kepada mereka, dan terkhusus bagi orang yang berharta, yang berduit, gunakan, salurkan kepada lembaga-lembaga yang mengajak kepada Islam yang benar, kepada para da'i-da'i, para asatid, ya, yang mereka mengajak kepada Islam yang benar di masyarakat dalam rangka untuk mengikat hati mereka agar mereka mau mempelajari Islam yang benar, mau didakwai, dinasihati, diantaranya dengan sarana pendekatan diri kepada mereka agar hati mereka menjadi kuat dengan disantuni dengan harta kalian. Inilah jihadnya orang yang punya harta. Demikian pula wa yakunu bitasni'in wasira'il aslihah. Harta tersebut digunakan untuk membikin dan membeli senjata, ya, yang mana untuk persiapan al-mu'addati lil mujahidina, untuk persiapan bagi para mujahid fisabilillah. Tentunya hal ini tidak lepas dari jihad, ya, yang berhubungan dengan pemerintah, dengan mulatul umur. Karena jihad yang berkaitan dengan masalah ini tidak lepas dari pemerintah atau ulil amri dari kaum muslimin, ya. Maka tidak bisa dengan sendiri-sendiri, ya. Misalnya kita beri senjata misalnya, maka hal itu akan memberikan mandharat yang lebih besar. Akan tetapi yang dimaksud dalam kalimat ini adalah meluangkan hartanya, menyisihkan hartanya, ya, kepada pemerintah kaum muslimin, ya, agar untuk membuat senjata untuk persiapan para mujahid fisabilillah. Wa ma yalzamuhum min tu'amin wa kisa'in wa ghairi dzalik, dan apa-apa yang yaitu menguatkan mereka, ya, membantu mereka para mujahidin, ya, baik berupa makanan atau pakaian atau selain daripada itu semuanya, ya. Maka harta itu bisa digunakan untuk menguatkan mereka, menguatkan para dai. Mereka butuh biaya untuk berdakwah, ya, berupa pakaian, kendaraan, dan seterusnya. Dan yang berhubungan dengan al-umara bisa menyumbangkan hartanya untuk pembikinan senjata agar negaranya menjadi kuat untuk membela rakyatnya, ya, untuk membela kaum muslimin. Seperti itu. Itu jihadnya orang yang punya harta, ya. Yang ketiga, macam yang ketiga adalah al-jihadu binafsi. Berjihad dengan jiwa. Jiwa dan raga ini. Ya. Yang pertama dengan lisan dan pena. Yang kedua dengan harta. Yang ketiga adalah berjihad dengan jiwa dan raga. Bagaimana itu?
wa yakunu bil qitali wal istiraki fil ma'ariki li nusratil Islam. Yaitu ikut berperang dan bergabung di dalam peperangan, di dalam rangka menolong Islam, menolong agama Islam, waliyakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah menjadi tinggi, ya, menang. Wa kalimatul ladzina kafaru hiya sufla, dan agar, ya, kalimat-kalimat orang kafir, slogan-slogan orang kafir menjadi rendah. Ya. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tentunya juga kembali ke awal tadi, bahwa jihad seperti ini adalah jihad yang tidak lepas dengan al-umara. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam jihad ini adalah mereka senantiasa bersama-sama dengan a'immatul muslimin, mereka senantiasa bersama-sama dengan ulil amri, mereka senantiasa bersama-sama dengan al-umara. Dan itu telah ditulis oleh para ulama salaf zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Menjadi prinsip pokok Ahlussunnah wal Jamaah, itu mereka melaksanakan kewajiban jihad bersama al-umara. Seperti yang tercantum dalam kitab, yaitu Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, yang ditulis oleh ulama yang bernama Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim, yang beliau riwayatkan dari bapaknya, itu Abi Hatim, dan juga dari Abi Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Mereka ulama-ulama zaman dahulu yang lahir pada tahun 194 Hijriah. Abu Zur'ah Ar-Razi, dia lahir pada tahun 194 Hijriah. Sementara Abi Hatim Ar-Razi lahir pada tahun 195 Hijriah. Ya. Di antara akidah mereka adalah, yaitu dalam kitab tersebut, dalam kitab Aslus Sunnah, pada poin yang ke-22 diterangkan bahwasanya wa nuqimu fardul jihad wal haji ma'a a'immatil muslimina fi kulli dahrin wa zamanin. Dan kami melaksanakan kewajiban jihad dan haji bersama-sama dengan a'immatil muslimin, dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin di setiap zaman, di setiap waktu dan setiap zaman. Ya. Setiap tempat, setiap zaman. Selalu Ahlussunnah wal Jamaah beserta dengan ulil amri. Pada poin yang ke-25 diterangkan lagi, wa anal jihada madin mundu ba'asallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimina la yubtiluhu syai'un bal hajja kadzalik. Wa anal jihad, sesungguhnya jihad madin terus berlanjut mulai sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Bersama siapa? Ma'a ulil amri, bersama ulil amri. Min a'immatil muslimin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan tidak digugurkan dengan sesuatu apapun.
Demikian pula pelaksanaan ibadah haji juga dengan pemerintah. Ini dalam kitab As-Sunnah Sunnah. Juga dalam kitab Ushul Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga mengatakan al-ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al-birri wal fajiri la yutrak. Perang, jihad, ya, terus berlanjut bareng-bareng dengan al-umara, bareng-bareng dengan ulil amri, bareng-bareng dengan pemimpin kaum muslimin. Nggak sendiri-sendiri, nggak kelompok-kelompok, nggak berorganisasi, tetapi dengan umara, dengan pemimpin kaum muslimin. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, baik pemerintah itu adalah albir yang baik, maupun pemerintahnya al-fajir, mereka jahat. Tidak boleh ditinggalkan. Demikian pula dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau juga mengatakan wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu au fujjaran. Wa yarawna ahlu sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah, mereka punya prinsip apa itu? Iqamatil haji wal jihad, melaksanakan haji, jihad, wal juma'i, perkara-perkara yang sifatnya jamaian seperti puasa dan termasuk al-a'yad, hari raya, ya, seperti sholat jamaah, sholat jumu'ah, seperti itu, puasa, hari raya, bersama al-umara'il muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bersama mereka, bareng dengan mereka, abraran kanu au fujjaron. Entah pemimpin itu mereka, pemimpin yang baik, yang soleh, yang adil, ataupun pemimpin-pemimpin yang curang, yang jahat, yang nakal, yang dolim. Maka kaum muslimin al-sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, mereka dalam perkara besar ini, perkara jihad, perkara haji, perkara hari raya, perkara puasa, Jumat dan jamaah, mereka mengikuti keputusan pemerintah kaum muslimin. Ya. Termasuk ketika corona seperti ini, mereka yang punya urusan dalam hal ini, ya, lebih tahu tentang kondisi negaranya, maka mereka memberikan suatu keputusan agar kita sementara, ya, sholat di rumah, berjamaah di rumah, Jumatan tidak diadakan. Ya. Dan semoga nanti segera Allah angkat wabah ini sehingga kita bisa berhari raya di lapangan. Ini harapan kita. Tetapi kalau seandainya pemerintah belum memutuskan, masih melihat kondisi, ya, belum memungkinkan, ketika kita berkumpul akan menjadi peluang tertularnya berbagai macam virus termasuk corona. Ya, maka seperti ini, ketika pemerintah masih memutuskan, ya, tidak diadakan di lapangan, maka masing-masing kita bisa sholat id di rumah kita masing-masing dan keluarga kita. Ya. Seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Oleh karena itu, waqad asyara ar-rasulu al-karimu ila hadil anwa'i faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah memberikan isyarat terhadap tiga macam tersebut. Tiga macam jihad ini. Faqala, beliau bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadis rawahu al-Imam Abu Dawud wa Nasa'i wa Darimi wa Ahmad, Ibn Hibban, ya, dan lain sebagainya. Dari hadis Anas bin Malik, hadis ini
wa sahhahahu As-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Ya. Bila bersabda, jahidul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik. Ya. Bersemangatlah kalian untuk memerangi orang musyrik dengan menggunakan apa? Harta-harta kalian, jiwa raga kalian, dan lesan-lesan kalian. Tentunya semua tergantung kondisinya. Kalau kita mengadakan di ma'rakah, di peperangan, tidak lepas dari al-umara, ya, pemimpin kaum muslimin. Dengan harta orang yang kaya, dengan lesan orang yang bisa berdakwah dan seterusnya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tentang masalah hukum jihad yang berkaitan dengan masalah perang. Maka al-mu'allif menjelaskan bahwa hukmul jihad fisabilillah ala anwa, hukum jihad fisabilillah yang berkaitan dengan masalah perang ini, ya, maka ada beberapa macam. Ya. Yang pertama adalah hukumnya fardu ain. Ya. Yang pertama adalah fardu ainin. Wa yakunu diddal aduwi al-muhajimi li ba'di biladil muslimin ka Palestin allati i'tasabaha al-yahudu al-mujrimun. Yang fardu ain adalah seperti kita mengusir musuh. Ya. Mengusir musuh yang mereka menyerbu ke negeri sebagai negeri kaum muslimin. Ya. Ini namanya jihad difa. Ketika ada musuh menyerbu negeri kita, kaum muslimin, kita bersama-sama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintah untuk memerangi mereka. Berjihad. Seperti misalnya ke Palestina. Negara Palestina. Yang mana negeri ini telah dighasab, diserobot oleh orang Yahudi yang jahat. Maka kaum muslimin, para muslimuna al-mustati'una asimuna hatta yukhrijul yahuda minha. Seluruh kaum muslimin yang punya kemampuan, mereka akan berdosa sehingga mereka mengeluarkan, mengusir orang Yahudi dari negeri kaum muslimin. Ya. Tapi dengan syarat, di sini adalah syarat adanya kudroh, kemampuan. Ya. Kalau seandainya mampu mengusir mereka, maka orang yang mampu tersebut akan berdosa. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan, maka Allah memerintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita, semampu kalian. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Rawahu Muslim, ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada suatu perkara, laksanakan dengan sebatas kemampuan kalian. Ini kalau punya kemampuan. Ya, karena jihad ini adalah membutuhkan syarat, yaitu al-qudrah. Ya. Di samping ini juga masih ada macam-macam yang fardu ain. Di samping kita mengusir musuh ketika masuk ke negeri kita, ada juga ketika kita berhadapan dengan musuh. Ya. Setelah kita betul-betul berhadapan dengan musuh, kita nggak boleh lari. Seketika itu hukumnya fardu ain. Kecuali kalau larinya kita dalam rangka untuk mengatur siasat, kondisi lemah, maka diperbolehkan lari. Para ulama membolehkan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika diperintah oleh imam, disuruh oleh pemimpin, oleh umara, ukhruju, jahidu, seperti itu. Berjihadlah kalian. Maka kaum muslimin yang ketika disuruh oleh pemimpin, al-umara, aimatul muslimin, mengajak berjihad, maka kita menjadi fardu ain. Ya. Yang keempat adalah fardu ain bagi orang yang, ya, dia punya kemampuan khusus yang digunakan untuk, ya, berjihad. Tanpa dia nggak bisa. Seperti menerbangkan pesawat misalnya, dan seterusnya. Mengoperasikan senjata ini misalnya. Maka bagi orang tersebut menjadi fardu ain bagi dirinya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Itu yang berkaitan dengan jihad perang. Ya. Fardu ain ketika ada 4 kondisi. Ketika musuh menyerbu negeri kita berhak membela diri, jihad difa. Ya. Kemudian ketika kita berhadapan dengan musuh, asalnya fardu ain, kecuali untuk mengatur siasat. Yang ketiga adalah ketika diperintah oleh imam atau pemimpin kaum muslimin. Yang keempat adalah orang tertentu punya kemampuan khusus, tanpa dia nggak bisa mengoperasikan, maka dia menjadi fardu ain. Tetapi semua itu dengan syarat kudroh, punyanya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, maka tentunya kita nggak diperintah untuk berjihad seperti itu. Yang terakhir, itu fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Kapan itu? Yaitu idza qama bihi ba'dul muslimin, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan, maka saqata anil bakin, yang lainnya menjadi gugur. Apabila dia ikut andil, maka menjadi sunnah. Wa yakunu fi tablighin wa naqli da'watil islamiyati ila sa'il bilad hatta yahkumaha fil Islam. Ya. Dan ini terjadi juga mencakup ketika dakwah, ya, menyampaikan kebenaran, ya, berdakwah, mendakwakan Islam kepada seluruh negeri, maka juga fardu kifayah. Ketika telah ada orang yang menegakkan dakwah ini, maka menjadi fardu kifayah sehingga Islam bisa diterima di negeri tersebut. Wa man waqafa fi tariqiha qutila hatta tasira da'watu fi tariqiha. Apabila ada yang merintanginya, ya, maka orang Jawa mengatakan rawe rantas, malang putung. Artinya ketika ada yang menghalanginya, maka kita menerjang, tetap berdakwah, ya, sampai dakwah betul-betul berjalan di atas jalannya, sehingga akhirnya Islam tegak di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, itulah perkara yang berkaitan dengan masalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, khususnya yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita tentang kebenaran Islam ini. Dan semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi. Sebagai tambahan sedikit bahwasanya enggak seperti kelompok-kelompok yang mereka berjihad tanpa dasar ilmu. Itu mereka, naudzubillah min dzalik, mereka mengadakan bom-bom bunuh diri. Mereka merusak, ya, dengan alasan jihad. Ya. Mereka membuat kekacauan di negeri yang aman, ya, dengan alasan jihad. Mereka membunuh orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan alasan jihad, maka seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Karena ketika membunuh orang kafir yang masuk ke negeri kita dengan resmi, ya, dengan bawa paspor, misalnya, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negeri kaum muslimin. Membunuh mereka mendapatkan ancaman yang berat. Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang sedang dalam perjanjian, maka orang yang membunuh tersebut tidak akan mencium baunya surga, wanginya surga. Ya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak sembarangan berkaitan masalah darah, maka kita tidak boleh serampangan, tetapi kita berjihad bersama-sama dengan al-umara, dengan pemimpin, dengan pemerintah kaum muslimin, termasuk perkara-perkara yang sifatnya al-juma', perkara yang sifatnya adalah jama'iyan, termasuk hari raya, maka kita berhari raya bersama pemerintah, berpuasa bersama pemerintah. As-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudhahun nas. Puasa adalah ketika an-nas, manusia, an-nas dengan pemerintahnya tentunya, pemimpinnya tentunya, ketika mereka berpuasa. Wal fitru, Idul Fitri adalah ketika
manusia bersama pemerintah mereka beridul fitri. Idul Adha juga demikian. Ketika manusia An-Nas ya, bersama pemimpinnya pemerintah beridul Adha. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga menjadikan ilmu kita semuanya dan semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang benar yang Allah ridhoi dan semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang digolongkan dalam golongan al-firqah an-najiyah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.